Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang senantiasa dirahmati Allah, pertama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena limpah nikmat, hidayah dan taufiknya serta rahmatnya kita sampai dengan saat ini dikaruniakan kesehatan, dijauhkan dari bala. Tentunya nikmat yang terbesar yang patut kita syukuri yaitu nikmat iman dan Islam. Anak-anak sekalian, saya ingin berpesan kepada kalian semua, tetaplah kalian istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah wabah yang saat ini sedang melanda negeri kita ini. Tentunya semua itu patut kita sebagai orang yang beriman bersyukur juga dengan adanya nikmat tersebut. Karena hikmah yang kita ambil dari wabah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tentunya membuat banyak orang kembali kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah. Dengan diturunkannya wabah ini, banyak sekali orang yang semula tidak melupakan Allah kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari wabah ini. Tentunya itu kita syukuri kalau sampai saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita syukuri. Berikutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya. Anak-anak sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pendidikan yang saat ini kita jalani secara online atas perintah dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Tentunya semua itu tidak membatasi kita ketika kita belajar online, kita tetap bersungguh-sungguh dalam belajar. Ketika kita sudah melihat HP atau laptop secara online, maka harus kalian benar-benar memanfaatkan itu untuk belajar, bukan untuk bermain-main dengan game online. Kita fokus belajar secara online. Insya Allah itu tidak mengurangi dari pahala yang kita dapatkan, yaitu pahala menuntut ilmu. Kalian tetap niat menuntut ilmu saat itu.
Karena ketika sudah niatnya menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan kalian menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang sudah niat menuntut ilmu, meskipun kalian tidak keluar berjalan menuntut ilmu, tapi di rumah, tapi niatkan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan kalian menuju surga. Dan bagaimana Allah memberikan jalan kepada orang yang berilmu? Allah akan mengangkat derajat kalian. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang yang berilmu. Maka kalian bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu. Tentunya kalian juga tetap tidak boleh melupakan pelajaran-pelajaran yang setiap pagi kita lakukan. Kalian datang pagi 6:30, kalian langsung digiring masuk ke dalam masjid. Kita latihan sholat berjamaah setiap pagi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kita terus latihan sholat berjamaah. Harapan kami, kalian benar-benar tahu bagaimana tata cara sholat yang diajarkan Rasulullah SAW. Kenapa kok setiap hari? Karena penting sholat itu. Karena nanti yang akan ditanya ketika di hari kiamat, sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah amalan yang lainnya juga baik. Kalau sholatnya buruk, yang lainnya jelas buruk. Maka di sini kami sebagai para asatidz di SD Mujahidin ingin kalian semua, anak-anak semua, mampu melakukan sholat dengan baik dan benar sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tata cara takbiratul ihram, bagaimana tata cara ruku, bagaimana tata cara iktidal, bagaimana tata cara sujud, bagaimana ketika sujud menempatkan tangan, menempatkan kaki, bagaimana ketika duduk atahiyat, tata caranya duduk bagaimana, kalian sudah jajari semua. Khususnya tata cara duduk ini yang perlu kalian latih. Di rumah kalian latih. Masih banyak dari kalian yang masih belum bisa ketika duduk atahiyat. Bagaimana ketika telapak kaki kiri yang diduduki, telapak kaki kanan ditegakkan berdiri, jari-jarinya ditekuk menghadap ke arah kiblat. Ini kalian latih. Kalau tidak dilatih mulai sekarang, nunggu besar malah kesulitan untuk latihan. Justru masih kecil kita latihan tata cara duduk yang benar ketika atahiyat. Itu mulai kecil dilatih, sehingga kita akan bisa melemaskan jari-jari kita ketika kita tekuk, itu bisa sempurna. Bagaimana tata cara ketika kalian berdiri menata shaf, meluruskan, merapatkan shaf, bagaimana tidak membuka kaki terlalu lebar, tidak membuka kaki terlalu sempit, pas membuka kaki sejajar dengan bahu kita lebarnya. Insya Allah itu akan membentuk shaf yang lurus dan rapat. Karena lurus dan rapatnya shaf adalah kesempurnaan sholat berjamaah. Ini yang kalian perhatikan, kalian ingat. Kemudian yang kedua, saya ingin kalian mengamalkan zikir-zikir yang sudah ada di buku penghubung kalian. Di situ banyak zikir-zikir yang kita tuliskan di situ, tentunya perlu kalian hafalkan dan kalian amalkan. Di antaranya juga ada zikir pagi dan petang di situ. Kalian amalkan. Insya Allah dengan mengamalkan zikir-zikir tersebut, kita semua akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mengingatkan yang kedua, jangan lupa tadi zikir pagi dan zikir sore kita amalkan. Kemudian zikir sebelum tidur. Jangan lupa ketika kita mau tidur baca ayat kursi. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, semuanya masing-masing 3 kali. Kemudian baca surat Al-Mulk,
surat As-Sajdah, kemudian baca doa tidur, kemudian kalian silakan tidur. Insyaallah kalian akan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, tentunya kita semua berharap wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali bermuajahah di sekolah ini, menuntut ilmu bersama-sama para guru di SD Mujahidin ini. Dan saya mengingatkan kembali kepada kalian juga, orang tua kalian, jangan lupa senantiasa kita berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Kita bangun malam, kita sholat qiyamul lail, kita berdoa kepada Allah, kita berdoa berlindung kepada Allah dari wabah yang saat ini sedang melanda negeri kita ini. Insyaallah dengan kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan senantiasa dilindungi Allah. Dan yang terpenting lagi, kita senantiasa berdoa kepada Allah agar hati kita dijadikan istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Semoga pesan saya ini bisa kalian laksanakan, dan saya berdoa kepada Allah semoga kalian dimudahkan di dalam mengamalkan semua yang diajarkan di sekolah kalian ini, sehingga kalian tumbuh menjadi anak-anak yang soleh solehah, anak-anak yang senantiasa menjadi panutan karena kalian menjadi anak-anak yang di Mujahidin ini diajarkan ajaran-ajaran Islam yang insya Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.